selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang cerita horor nyata yang ada di Indonesia. Kalau kamu sering menonton film, membaca novel, atau mendengarkan podcast horor, kamu pasti tahu bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali kisah-kisah mistis. Cerita-cerita ini ada yang berasal dari legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya, ada juga yang terkenal baru-baru ini karena viral. Tidak hanya itu, tetapi setiap daerah di Indonesia biasanya punya sosok atau cerita horor tersendiri. Saking populernya, beberapa cerita mistis dari daerah bahkan sampai ada yang diangkat menjadi sebuah film. Ini membuktikan bahwa hal-hal berbau horor memang memiliki sisi menarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Langsung aja, cerita horor kisah nyata yang paling populer di Indonesia. Yang pertama, kisah Nyi Roro Kidul. Bagi penikmat kisah mistis, cerita Nyi Roro Kidul pasti sudah tidak asing lagi. Disebut-sebut sebagai Ratu Pantai Selatan, kisah Nyi Roro Kidul sangat terkenal di kalangan warga Jawa. Versinya pun bermacam-macam. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa ia adalah Putri Kandita, dan sebagian juga menyebutnya sebagai putri dari Raja Siliwangi. Kisahnya karena sang putri tak disukai oleh saudara-saudara serta para selir. Dia konon dikutuk dengan penyakit kusta. Lalu sang ayah pun terhasut untuk mengusir Putri Kandita. Inilah yang membuatnya kemudian melarikan diri ke Laut Selatan. Sampai sekarang, masyarakat percaya bahwa sang putri masih sering menampakkan diri dengan mengenakan baju hijau saat datang ke pantai. Kedua, kisah Wewe Gombel. Kisah Wewe Gombel bercerita tentang seorang wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Cerita itu sudah terdengar cukup lama di Indonesia. Kisah ini bermula saat sang wanita yang tak bisa memberi keturunan. Ia mendapati suaminya berselingkuh. Wanita yang berasal dari daerah Gombel ini diketahui telah membunuh suaminya. Gombel sendiri adalah daerah yang memiliki latar belakang mistis sebagai tempat pembunuhan di masa kolonial. Wewe Gombel biasanya muncul untuk menculik anak-anak menjelang maghrib. Anak-anak itu konon akan dibawa ke alam lain. Karena kisah Wewe Gombel inilah muncul kepercayaan di tengah-tengah masyarakat untuk tidak membiarkan anak-anak mereka keluar rumah saat menjelang maghrib karena khawatir akan dibawa oleh Wewe Gombel. Ketiga, kisah si manis jembatan Ancol. Kalau kamu menghabiskan masa kecil di tahun 90-an, cerita horor nyata tentang si manis jembatan Ancol pasti sudah tak asing lagi. Cerita tentang seorang wanita yang tewas di daerah Ancol ini sempat diangkat menjadi film dan serial televisi. Ada beberapa versi kisah asli dari si manis jembatan Ancol. Ada yang mengatakan bahwa gadis itu adalah Maryam yang melarikan diri dan kemudian diperkosa lalu dibunuh di daerah Ancol. Maryam konon kabur dari rumah karena ia akan dipersunting oleh seorang saudagar kaya yang tidak dia cintai. Cerita yang kedua mengatakan bahwa si manis jembatan Ancol aslinya bernama Arya. Sama seperti Maryam, Arya juga akan dijodohkan dengan seorang pria kaya bernama Oi Tambahsyah. Karena tak suka,
Arya pun mencoba kabur. Sayangnya, dia bertemu lagi dengan orang suruhan Oi dan akhirnya dibunuh dan dibuang di Ancol. Sampai saat ini, warga setempat mengaku masih sering melihat sosok gadis ini berdiri di atas jembatan Ancol. Keberadaannya sering dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di daerah itu. Keempat, Lampur. Selain kisah Wewe Gombel, Lampur juga merupakan legenda mistis yang berhubungan dengan waktu maghrib. Cerita ini bermula dari Temanggung, Jawa Tengah. Masyarakat setempat percaya bahwa Lampur adalah hantu yang membawa keranda terbang dan datang untuk menculik orang-orang. Kalau sudah diculik oleh Lampur, orang tersebut tidak akan bisa balik lagi. Kalaupun berhasil kembali, biasanya mereka akan menjadi gila atau linglung. Kelima, kisah keluarga tak kasat mata. Cerita horor kisah nyata yang berkisah tentang seorang bernama Genta ini viral setelah dituliskan lewat forum Kaskus. Tokoh utama menceritakan pengalamannya selama bekerja di sebuah kantor di Yogyakarta yang berada di sebuah rumah tua. Selama berada di rumah itu, Genta kerap menemui sosok-sosok mistis, mulai dari nenek-nenek berkerudung sampai kuntilanak. Keenam, KKN di Desa Penari. Sejak pertama kali diceritakan via akun Twitter, cerita tentang KKN yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Desa Penari itu langsung viral. Diceritakan, tim KKN tersebut mengalami berbagai peristiwa misterius di luar akal sehat selama aktivitas KKN mereka di desa itu. Bahkan, 2 di antara mereka menghilang. Popularitas cerita KKN tersebut kemudian membuat sebuah rumah produksi MD Entertainment mengangkatnya ke dalam format film layar lebar. Sejak pertama kali ditayangkan pada bulan April 2022, film tersebut berhasil menyedot 9 juta penonton dan menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ketujuh, melahirkan dibantu makhluk halus. Cerita ini bermula saat ada seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Dia lalu datang ke rumah sakit dan melahirkan dengan selamat. Keanehan mulai muncul ketika sang ibu keluar dari rumah sakit. Warga sekitar merasa heran. Pasalnya, rumah sakit tempat ibu tersebut melahirkan ternyata sudah sejak lama tutup. Meski begitu, sang ibu tetap yakin kalau dia memang datang ke rumah sakit asli karena di dalamnya ada dokter, perawat, dan pasien lain. 8. Rumah Kentang. Rumah Kentang adalah salah satu urban legend yang berasal dari kota Bandung. Ada sebuah rumah yang konon pernah jadi tempat peristiwa tewasnya seorang anak kecil yang masuk ke dalam kuali. Kuali itu biasanya dipakai untuk merebus kentang. Kisah tentang rumah kentang ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2019. 9. Kuyang. Kuyang adalah sosok yang pada siang hari berbaur layaknya manusia biasa, tapi saat malam tiba, dia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya menjadi sosok menyeramkan. Kisah Kuyang sendiri berasal dari Kalimantan. Ketika Kuyang melepaskan tubuhnya, kepalanya akan terbang bersama anggota tubuh seperti hati, usus, dan jantungnya, sambil diiringi cahaya merah seperti api dari belakang. Itulah tadi 9 kisah horor yang populer di Indonesia. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa.